Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Cahaya Aini dengan NIM 210252226 kelas 4B. Di video ini saya akan membahas tentang kenampakan alam pelajaran IPS tema 3 subtema 1. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Baik. Murid-murid Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu teman-teman yang tidak hadir. Apakah murid-murid Ibu ada yang tahu siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, berarti murid-murid Ibu hadir semua ya. Baik, murid-murid Ibu yang cerdas-cerdas. Sebelum memasuki pelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Kita membahas tentang apa? Membahas tentang keindahan alam, Bu. Iya, benar. Kita membahas tentang keindahan alam. Lalu, keindahan alam itu waktu itu Ibu bilang apa ya? Saya, Bu, keindahan alam adalah objek yang dapat memberikan pengalaman. Betul, keindahan alam adalah sifat atau objek yang dapat memberikan pengalaman bermakna. Murid-murid Ibu sangat cerdas-cerdas sekali ya, masih mengingat materi minggu lalu. Kita selanjutnya akan membahas apa? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak ada yang tahu. Kita akan membahas tentang kenampakan alam. Apakah murid-murid Ibu ada yang tahu kenampakan alam itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan membahas tentang kenampakan alam beserta manfaat-manfaatnya. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan perairan dicontohkan menjadi satu, lalu kenampakan daratan dicontohkan menjadi dua. Kenampakan perairan contohnya adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara dataran dan laut. Pantai memiliki dua macam, pantai landai dan pantai curam. Contohnya, yang pertama, pantai landai, contohnya di Pantai Ancol di Jakarta. Pantai curam, contohnya Pantai Menganti di Jawa Tengah. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Ciri-ciri pantai ada 5. Yang pertama, tanah berpasir sehingga mudah menyerap air. Yang kedua, terdapat tumbuhan yang memiliki akar nafas. Yang ketiga, memiliki garis pantai yang permanen dan terjaga dengan baik. Yang keempat, memiliki muara. Yang kelima, terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi. Lalu ada sumber daya alam pantai. Yang pertama, ada pasir pantai. Yang kedua, ada garam laut. Yang ketiga, berbagai jenis ikan. Yang keempat, rumput laut. Pantai memiliki 4 manfaat. Yang pertama, budidaya ikan
cumi-cumi, dan lain-lain. Yang kedua, pertanian garam. Yang ketiga, pelabuhan kapal. Yang keempat, objek wisata. Lalu, mata pencarian penduduk di pantai ada 5. Yang pertama, ada nelayan. Yang kedua, petani garam. Yang ketiga, petani kelapa. Yang keempat, peternak ikan. Dan yang kelima, penjaga pantai. Apakah setelah ibu membahas tentang pantai, ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah murid-murid ibu pada mengerti terkait pembahasan tentang pantai. Kita selanjutnya membahas tentang dataran tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi umumnya berudara sejuk dan sangat disukai banyak orang. Ciri-ciri dataran tinggi: yang pertama, beriklim sejuk sehingga cocok untuk objek wisata. Yang kedua, memiliki udara kering dibandingkan wilayah lain. Yang ketiga, curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah. Yang keempat, pertanian dibuat terasering. Yang kelima, amplitudo suhu dan iklim tinggi. Sumber daya alam di dataran tinggi memiliki 6. Yang pertama, perkebunan teh. Yang kedua, perkebunan kopi. Yang ketiga, perkebunan karet. Yang keempat, ada kentang. Yang kelima, ada kupis. Dan yang keenam, ada strawberry. Lalu, apa saja manfaat dataran tinggi? Yang pertama, sebagai perkebunan. Yang kedua, sebagai objek wisata. Lalu, yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi yaitu: yang pertama, petani. Yang kedua, peternak. Yang ketiga, pedagang. Yang keempat, pekerja perkebunan. Yang kelima, pemandu wisata. Setelah ibu membahas tentang dataran tinggi, apakah ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Oke, alhamdulillah pada mengerti. Baik, selanjutnya ibu akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu, ciri-ciri dataran rendah adalah: 1. Tanah datar ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, tanah lebih subur banyak penduduk. Yang ketiga, tekanan udara lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Yang keempat, banyak di sekitar pantai dan pedalaman. Yang kelima, terjadi akibat proses sedimentasi. Berikutnya, sumber daya alam di dataran rendah. 1. Tanaman pisang. Yang kedua, tanaman jagung. Yang ketiga, tanaman padi. Lalu, apa saja manfaat dataran rendah? Yang pertama, pemukiman penduduk. Yang kedua, peternakan hewan. Yang ketiga, lahan pertanian. Yang keempat, perkebunan dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Yang pertama, sebagai buruh. Yang kedua, petani. Yang ketiga, pedagang. Yang keempat, peternak. Yang kelima, wirausaha. Oke, setelah ibu membahas tentang dataran rendah, apakah ada yang mengerti?
Mengerti, Bu. Alhamdulillah pada mengerti ya. Setelah Ibu membahas tentang kenampakan alam yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada pantai, ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Sekarang Ibu meminta kepada murid-murid Ibu untuk membuat satu kelompok 4 orang. Lalu murid-murid Ibu berdiskusi tentang kenampakan alam. Kenapa kita sebagai manusia harus merawat kenampakan alam? Pada mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Kalau mengerti, kita gabung ke kelompok masing-masing. Baik, setelah berdiskusi bersama teman kelompoknya, Ibu ingin salah satu ada yang tunjuk tangan, menyebutkan mengapa kita harus menjaga dan merawat kenampakan alam di dunia. Saya, Bu. Baik, Mita. Mengapa kita harus menjaga dan merawat kenampakan alam? Karena kita harus menjaga kesetarian kenampakan alam guna menjaga keseimbangan ekosistem dan pulihnya dukungan alam untuk kehidupan kita maupun generasi berikutnya. Baik, berarti murid-murid Ibu sudah mengerti terkait kenampakan alam yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dan salah satu perwakilan teman kamu, Mita, menjelaskan bahwasanya kenapa kita harus menjaga dan merawat kenampakan alam. Karena salah satunya untuk kehidupan kita, sumber daya kehidupan kita. Oke, pintar-pintar ya murid-murid, cerdas-cerdas. Semoga ilmu yang Ibu berikan dan setelah tadi berdiskusi, jangan sampai kita merusak alam kita gitu. Apakah ada yang ingin menyimpulkan sebelum kita berdoa untuk pulang? Saya, Bu, ingin menyimpulkan bahwa kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara ilmiah. Contoh kenampakan alam ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kita harus menjaga alam karena kita harus menjaga kelestarian kenampakan alam guna menjaga keseimbangan ekosistem dan pulihnya dukungan alam untuk kehidupan kita maupun generasi berikutnya. Setelah disimpulkan oleh Wulan, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah lancar. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita sampai di rumah dengan selamat. Dan jangan lupa, pelajaran-pelajaran hari ini jangan sampai lupa dan diterapkan di kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita menjadi berguna. Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.